PPAP 2025 Desa Natai Baru mempersembahkan Story of Purun, The Hidden Gem of Desa Natai Baru. Desa Natai Baru terletak di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dihuni sekitar 1.300 jiwa, desa ini dikenal dengan bentang rawa yang luas dan kehidupan masyarakat yang sederhana namun kreatif. Di antara rawa dan hamparan hijau tersembunyi sebuah cerita tentang rumput liar yang bukan sebarang rumput tapi jadi sumber harapan. Inilah Purun, si permata tersembunyi dari Desa Natai Baru. Pernah kepikiran nggak kalau rumput liar di rawa ini bisa berubah jadi tas kece, tikar estetik, bahkan dekor rumah kekinian? Yap, inilah Purun, tanaman sederhana yang disulap jadi karya luar biasa oleh tangan-tangan kreatif pengrajin lokal. Purun tumbuh di rawa-rawa, sumber bahan kerajinan khas Nusantara. Setiap helai mengandung kekayaan alam dan kearifan lokal. Buat yang belum tahu, purun itu kayak rumput alang-alang, tapi lebih lentur dan kuat. Perfect banget buat bahan anyaman. Jadi yang jelas purun ini bisa menjadikan sumber penghidupan, sumber penghasilan sebagian penduduk Natai Baru. Kenapa? Kami di Desa Natai Baru ini memiliki potensi lahan purun yang sangat luas, kurang lebih 300 hektar. Yang selama 42 tahun yang lalu, purun ini dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan dasar anyaman. Adapun produk-produk mereka antara lain ada tikar, kemudian tas, tudung saji, sendal, tempat tisu, dan masih banyak produk-produk yang lainnya. Di rawa-rawa Kalimantan, tumbuh abadi tanaman purun. Dengan daun dan batangnya yang lentur, sumber bahan kerajinan khas Nusantara. Setiap helai mengandung kekayaan alam dan kearifan lokal. Proses purun dimulai dari pemanenan. Di bawah terik matahari, pengrajin memilih setiap batang purun yang matang dan kuat. Purun yang telah dipanen kemudian menjalani penjemuran, disiram dengan tanah liat. Proses ini memastikan setiap helai purun menjadi padat, kering dan mudah dibelah. Pondasi bagi kekuatan anyaman yang akan tercipta. Purun yang telah mengering melewati penumbukan. Setiap hentakan adalah bagian dari transformasi, melembutkan serat-seratnya sebelum dianyam. Untuk menghadirkan sentuhan baru, purun kini diberi warna dengan pewarna ramah lingkungan. Palet tradisi diperkaya, namun esensi alami purun tetap terawat dalam setiap pigmennya. Proses anyaman. Dengan ketangkasan jari-jari yang terampil, pengrajin menyusun helai demi helai purun menjadi pola-pola yang indah. Dari tikar yang bersahaja, tas yang elegan, hingga anyaman dekoratif. Teknik ini tak hanya mewariskan motif-motif tradisional, tetapi juga merangkul inovasi untuk masa depan. Nama Bu Masnia, umur 49 tahun. Assalamualaikum, saya Bu Armiati, umur 49 tahun. Nama saya Ibu Sena, umur saya 46 tahun. Kendalanya kami nggak ada kendaraan, nggak ada kalau kami harus jalan. Kalau nggak ada kendaraan, airnya dalam. Kamu kalau bisa pakai sampan, tapi karena sampannya nggak ada yang bikin,
jadi kami harus berenang. Harapan saya ke depannya supaya yang muda-muda ini lebih giat dan bisa mewarisi dari usaha saya ini supaya tidak punah, supaya kerajinan purun ini bisa berlanjut sampai dari cucu sampai itu buyut juga. Kalau bisa juga yang lain juga bisa belajar, bisa mengetahui masalah anyaman, tidak punah lah. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nur Wahid. Saya sebagai Wakil Karang Taruna Desa Natai Baru. Untuk sejauh ini peran pemuda dalam pengolahan purun belum tersedia, belum ada yang untuk ikut andil dalam pengelolaan purun tersebut. Jadi kita masih mengandalkan orang-orang tua di Desa Natai Baru.